Kita akan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara webinar peringatan Hari Pangan 2020 berjudul Mengembangkan Potensi Umbi Lokal yang di HMPPI Komisariat Mercubuana. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh webinar dan saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Sebagai pembawa acara, untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga, acara inti yang meliputi pemaparan oleh narasumber sekaligus diskusi. Yang keempat, pembukaan selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya yang akan oleh Ibu Profesor Dr. Duyati Pujimulyani selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Lois ini juga kepada narasumber yang saya hormati Bu Dr. Yursiti CMMP Ulil Ahsan ini diri STP MSc yang hormati juga Bu dosen yang saya hormati juga kepada panitia HMPPI bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala dalam COVID kita karena kesempatan terima kasih para mahasiswa atau yang sudah bergabung acara webinar kali ini, yaitu pengembangan potensi umbi lokal di era new normal. Nanti yang akan menjadi narasumber ini Bu Siti Tamaro, penelitian disertasinya itu berupa umbi uwi ungu yang kaya antosianin. Kemudian ini Mas Ulil ini banyak mengembangkan mahasiswa saya dari HMI nasional ini mengembangkan singkong. Saya masih ingat singkong D, ya bagus sekali. Dan Allah kita akan mendapatkan tambahan ilmu dalam karena mengikuti, dan perlu kita ketahui bahwa COVID ini kan penyebabnya adalah virus. Dan kita tahu bahwa kalau virus itu bisa lemah kalau daya imun tahan tubuh bagus. Ini sangat tepat tema kali ini mengembangkan produk lokal. Karena berganti produk-produk asing atau inti pandemi yang seperti kita ketahui awal itu pun mungkin sangat terbatas saling memasuki negara karena social distancing, sehingga kalau kita bergantung di luar dan produk lokal tidak diangkat, itu kan kalau masyarakat Indonesia itu bergantung pada terigu semua, tidak memanfaatkan produk lokal, sangat mungkin kalau kita nggak bisa impor, lapar gitu. Sehingga bagus kita kembangkan produk atau kita angkat produk lokal. Kali ini adalah tentang umbi-umbian. Sebetulnya produk-produk di Indonesia itu kan bagus ya untuk daya tahan tubuh. Yang saya ketahui pastinya rimpang-rimpangan atau risotto kunir putih gitu ya, ini promosi mesti betul gitu ya. Terus yang lainnya seperti ubi ungu itu ya, karena antosianinnya tinggi sangat mendukung antioksidannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan selama pandemi kita amati yang bisa bertahan itu adalah produk lokal. Bukan sombong, tetapi saya mengalami sendiri sebagai socio-entrepreneur itu tidak tumbang karena kondisi pandemi, justru permintaan semakin banyak. Yang dulu mahasiswa
terlibat di dalam industri saya mungkin sekitar orang, sekarang bisa 30 lebih mahasiswa ikut bergabung di dalam Windra Mekar. Nah, sekali lagi semoga kita dapat menambah ilmu tentang webinar ini dan akhirnya selamat webinar, sukses dan salam sehat dari saya. Kalau ada kurangnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Haji Dwi Puji Mulyani MP atas sambutannya. Masuki acara inti, sebelumnya lebih dahulu moderator kita, beliau bernama Ayu Eka Lestari, mahasiswa Teknologi Hasan Angkatan 2017, sekaligus Wakil Gubernur dan Fakultas Agroindustri. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Mohon maaf, sebelumnya terima kasih yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Prof. Insinyur Dwi Puji Mulyani MP, selaku Ketua Program Studi. Yang saya hormati Dr. Insinyur Siti Tamarah CMMP, selaku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ulil aku pemateri. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Seluruh panitia dan juga teman-teman berbahagia. Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Adapun tema yang diangkat dari kegiatan seminar pada siang hari ini adalah mengembangkan potensi umbi lokal di era new normal. Izinkanlah bagi saya, Ayu Eka Lestari, untuk membacakan CV dari pembicara pertama. Nama, Dr. Insinyur Siti Tamarah CMMP, riwayat pendidikan S1 Teknologi Pertanian UGM, S2 Ilmu Pertanian UGM, dan S3 Ilmu Pangan UGM. Dan untuk penelitian dan pengabdian yang telah beliau laksanakan, sangkanya adalah sifat antioksidan fraksi ekstrak antioksidan, identifikasi jenis antioksidan pada ubi ungu. Kemudian ada juga IBM Desa Argosari dengan tema pengemasan dan juga pengolahan rimpang dan umbi. Beliau juga aktif dalam jurnal reportasi internasional di adalah The Effect of Parpelian Discorole Lalata L Cleansing Time on Antioxidant Content and Antioxidant Activity. Kemudian sering mengikuti kegiatan seminar-seminar diantaranya dengan topik pengembangan uwi ungu dan juga tepung Garut. Saja kepada Ibu Sita, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala pada yang ini kita bisa bersama walaupun melalui virtual ya. Terima kasih kepada Prof. Dwi, kita ketemu di virtual. Terima kasih juga kepada Mas Ulil Ahsan yang sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai adik kelasnya. Dan nanti adik kelasnya bisa untuk kakak kelasnya sehingga kesuksesan motif kakak kelasnya. Juga tadi kepada Pak Yoko, Pak Agus Yoko, ini Mas Ulil reuni ini Mas Ulil dan Pak Yoko. Begitu. Kemudian saya tanya ke Mbak Lois, ini langsung ke materi tuh. Sedang coba share-screen sama Gimana? sedang dicoba share-screen. Oh iya. Baik. Share screen-nya saya serahkan ke panitia. Nanti kalau dari saya tidak begitu menguasai IT, jadi nanti tidak connect, jadi
Baik, sambil menunggu dari persiapan panitia hari ini memperingati World Food Day ya, yang harusnya ada di tanggal 16 Oktober ya. Saya tadi sudah mulai. Nah, baik, saya mulai saja dari awal. Jadi di topik hari ini itu tentang showing global awareness to ensure zero hunger with local food. Jadi kurang lebih terjemahannya adalah menggunakan bahan pangan lokal agar kelaparan itu tidak terjadi, sehingga zero hunger. Nah, apalagi pada kondisi saat ini itu beberapa usaha itu banyak mengalami kolaps ya, sehingga untuk pembelian itu mengalami penurunan. Nah, salah satu bahan yang nanti bisa mempertahankan itu adalah umbi lokal. Nah, lanjut untuk membahas tentang hal ini saya awali dari kebijakan dan program Kementerian Pertanian dalam menjamin ketahanan pangan di era new normal pandemi COVID-19. Ini bisa slide berikutnya ya. Jadi dalam era pandemi ini Kementan itu membuat beberapa kebijakan. Yang kebijakan itu ternyata dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Lanjut slide-nya. Jadi kita mbak dari pandemi ini ya, itu perubahan lingkungan strategis global itu sangat terasa. Yang pertama itu adalah gangguan suplai pangan. Gangguan suplai pangan ini sangat terasa. Kalau dulu itu warung di pinggir jalan itu pasti laris, tapi sekarang ini orang jajan itu membatasi karena mereka sesuai dengan anjuran itu untuk menjaga. Nah, anggapan mereka jajanan di pinggir jalan itu sesuatu yang tidak tahu bagaimana penyiapannya. Kemudian yang kedua, dampak berikutnya penurunan permintaan produk pertanian. Kemudian yang berikutnya adalah ancaman krisis pangan. Bagaimana bisa ada krisis pangan kaitannya dengan COVID? Karena sebetulnya pengadaan pangan itu adalah merupakan suatu siklus yang di awalnya itu tentu dari bahan hasil pertanian, pengolahan, kemudian pemasaran, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan hal itu kita lihat bagaimana ketahanan pangan nasional. Nah, di ketahanan pangan nasional ini kita lihat bahwa akan ada gangguan produksi pertanian. Karena apa? Pembatasan pergerakan orang atau tenaga kerja. Bagaimana kemarin barangkali mahasiswa pernah melihat berita ya,
ada petani yang menghasilkan sayuran, tapi karena sistem distribusinya itu dibatasi, akhirnya sayuran itu tidak terserap di pasar. Padahal sayuran itu sifatnya mudah rusak, hingga busuk, dibagi-bagi ke tetangga masih tetap sisa. Ini dampak yang besar sekali. Kemudian penurunan daya beli masyarakat terhadap permintaan produk pertanian. Kemudian terganggunya distribusi pangan karena adanya akibat penerapan PSBB. Terus potensi rentan terpapar COVID. Jadi sebetulnya PSBB itu kan kaitannya ingin memutus rantai virusnya, tapi yang terputus itu tidak rantai virusnya saja, tapi rantai perdagangan, rantai perpindahan manusia dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Dari beberapa hal ini, maka Kementan itu membuat berbagai kebijakan. Di antaranya itu adalah meningkatkan produktivitas pangan pokok, memperlancar distribusi pangan, mempermudah akses transportasi. Jadi kemarin itu di PSBB Jakarta itu ada orang yang boleh keluar masuk itu yang aturannya lunak itu adalah kendaraan yang membawa bahan makanan. Nah, kemudian slide berikutnya kita lihat bahwa di strategi Kementan ini yang agenda temporary jangka menengah itu adalah diversifikasi pangan lokal. Artinya apa pangan lokal itu? Pangan lokal itu adalah pangan yang asli dari daerah tersebut. Jadi apabila misalnya itu ada PSBB, maka wilayah tersebut pergerakan manusia, pergerakan transportasi bahan di wilayah tersebut sudah tersedia pangan karena lingkungannya itu menyediakan pangan yang sesuai dengan wilayahnya. Hingga beberapa bulan terakhir ini di secara nasional itu ya ada penggalaan penanaman bahan sumber pangan di lingkungan wilayah sekitarnya. Jadi misalnya di lingkungan RT, RW itu digalakkan lingkungannya dengan tanaman sayur, tanaman buah, tanaman umbi-umbian yang apabila nanti keadaan itu tidak memungkinkan, nah itu bisa digunakan sebagai sumber pangan keluarga. Nah, kemudian program peningkatan ketersediaan pangan itu di era new normal, sehingga kita ini kan sudah masuk di era new normal, tapi beberapa ditarik kembali ke era PSBB. Jadi memang pergerakan virus itu kita tidak bisa memastikan. Nah, program peningkatan ketersediaan pangan di new normal ini itu ada beberapa hal yang diplanningkan. Yang pertama itu adalah pengembangan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang fokus pada satu komoditas utama. Slide-nya mungkin lanjut ya. Kemudian yang berikutnya pemanfaatan pangan lokal secara masif.
digalakkan. Tidak hanya basicnya itu beras ataupun terigu, tapi digunakan dari bahan lokal yang kita punya, ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, kemudian sorghum. Nah, terkait dengan penelitian yang saya lakukan, ini kemarin disertasi saya itu fokus di komponen kimia di UWI Ungu. Barangkali saya kalau lupa nggak nampilkan fotonya. Oh, ada nanti fotonya UWI Ungu ya. Jadi barangkali ada mahasiswa yang belum pernah melihat apa itu UWI Ungu. Nah, kalau secara umum UWI Ungu itu termasuk umbi. Nah, umbi itu secara umum itu adalah bagian dari tanaman yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Jadi sebetulnya tanaman itu kan ada proses simpan makanannya. Nah, simpan itu bentuknya nanti pati. Nah, pati tersebut nanti yang digunakan sebagai sumber karbohidrat. Nah, pati itu bisa berasal dari batang, itu sagu. Kemudian yang kita bahas ini, padi yang asalnya itu dari umbi. Nah, umbi itu asal dari beberapa posisi, tapi yang nanti kita bahas juga adalah yang umbi asalnya dari akar. Kemudian, nah ini potensi umbi-umbian yang perlu digali, karena anaknya itu biasanya umbi-umbian tidak senang. Yang senang kalau jajan apa? Burger, ada, terus apa? Spaghetti. Nah, bahan yang tidak lokal. Coba dari peserta ini, dari 60 mahasiswa yang tahu tentang UMI, itu berapa persen? Nah, coba. Ini survei. Mungkin yang lingkungan di rumahnya itu ada tanaman umbi, karena biasanya mencari pasar itu juga susah. Seperti itu. Nah, umbi-umbian yang penting untuk dikembangkan itu ubi kayu. Ubi kayu sampai saat ini sudah mulai dikembangkan. Tapi nanti ubi kayu itu nanti kalau fokuskan untuk pangan, itu nanti akan berebut dan sumber untuk ternak. Terus ubi jalar, sweet potato, ubi jalar itu ya. Yang talas, gadung. Ada yang tahu gadung? Gembili? Tahu. Ada yang tahu gembili? Tahu, Bu. Bedanya dengan iles-iles? Nah, ada gembili, ada iles-iles. Nah, seperti itu. Kalau kentang semuanya tahu. Garut itu juga khas. Terus ubi. Ini beberapa gambar yang bisa saya sampaikan untuk memberi bayangan. Jadi gadung itu yang pertama itu ya, umbi gadung. Kecepatan slide-nya, yang sebelumnya itu gadung. Terus ada gembili. Slide-nya nggak bisa di. Terus itu ada porang. Ada yang tahu porang? Porang itu nama lainnya iles-iles. Untuk porang itu sampai saat ini ada yang diekspor ya, untuk bahan baku pembuatan mie khas Jepang ya. Tapi harus ada processing, karena iles-iles ini kalau preparasinya itu tidak baik, nanti dikonsumsi itu gatal di mulut karena ada asam oksalatnya.
Jadi memang beberapa umbi-umbian itu mempunyai kelemahan, ada bahan yang harus dihilangkan terlebih dahulu, karena kalau tidak itu nanti bisa membuat gatal atau keracunan seperti misalnya gadung itu ya. Kemudian ganyong itu sumber karbohidrat pula yang bisa digunakan untuk menopang ketahanan pangan. Kalau talas itu yang saat ini yang umum itu talas Bogor itu ya, untuk bukan untuk makanan pokok tapi untuk makanan ringan. Kemudian ubi jalar. Ubi jalar yang saya sampaikan di situ itu ada beberapa macam warna ya. Jadi ada yang orange, ada yang pink, ada yang ungu seperti itu. Kemudian ubi kayu. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan apa-apa keunggulan dari umbi-umbian ini. Jadi umbi-umbian ini yang terutama itu dia tahan di lahan kritis. Jadi misalnya itu tanpa preparasi dengan pupuk, air, tumbuh yang ini kita dan ini bisa digunakan sebagai sumber untuk keterbatasan pangan yang mereka miliki. Walaupun memang di masa pandemi ini sekarang kan ada bantuan langsung tunai, gitu. BLT itu biasanya kan di bahan-bahan yang lain. Kemudian keunggulan umbi-umbian di sini saya sampaikan kaya akan vitamin A. Itu terutama umbi-umbian yang mempunyai warna orange seperti ubi jalar orange gitu ya. Tapi biasanya vitamin A yang ada di umbi, sayur, buah itu adalah provitamin A. Nah, provitamin A itu agar bisa bervitamin A bagaimana? Nah, kita sifat vitamin A itu bagaimana? Larut lemak, ya kan? Kalau cara konsumsinya itu tanpa ada lemak, ya dia nanti akan sebatas sebagai provitamin A yang tidak bisa dikonversi menjadi. Harapannya itu bisa misalnya kan kalau mengkonsumsi vitamin A itu agar matanya itu jernih seterusnya gitu ya. Tapi kalau cara konsumsi tepat, maka yang diharapkan itu nanti tidak akan bisa tercapai. Kemudian keunggulan umbi-umbian itu adalah komponen karbohidratnya yang tinggi. Nah, komponen karbohidrat inilah yang diharapkan sebagai pangan sumber energi. Yang sampai saat ini untuk masyarakat Indonesia itu hampir 70% sumber energinya itu kan dari beras. Belum makan, kalau itu yang dihasilkan itu belum masih. Nah, itu sebetulnya sesuatu yang tidak karena misalnya Anda tadi sudah makan tiwul. Tiwul kan dari ubi kayu, itu sumber karbohidrat, tapi Anda anggap sebagai snack. Nah, slide berikutnya. Nah, akan ini yang utama akan saya sampaikan untuk bahan sumber karbohidrat dari umbi-umbian yang di masa pandemi itu bisa meningkatkan imun. Jadi tadi sudah disampaikan oleh bahwa di masa pandemi ini kalau kita itu daya imunnya meningkat, maka virus itu tidak akan nempel kita, sehingga kita harus upayakan agar imun atau daya tahan tubuh itu meningkat. Nah, salah satunya untuk meningkatkan daya tahan itu adalah dari asupan makanan yang kita konsumsi. Kita pilih makanan yang bisa meningkatkan imun. Nah, pada kesempatan ini yang saya sampaikan itu adalah tentang umbi-umbian, umbi yang mempunyai potensi meningkatkan imun
itu diantaranya adalah umbi-umbian yang berwarna. Kenapa yang berwarna? Karena umbi yang berwarna ini merupakan umbi yang ada komponen aktifnya. Komponen aktifnya itu diantaranya itu adalah antosianin, beta karotin. Nah, kita lihat sekarang yang pertama, ubi jalar ungu atau purple sweet potato. Purple sweet potato itu biasanya kalau ada yang di daerah Solo itu ya, di Tamang itu ya, banyak terdapat di sana ya. Sehingga yang tentang ungu, bukan tentang ungu ini ya, tentang ungu, purple sweet potato. Purple potato itu yang banyak di Dieng, kalau ada yang rumahnya di Dieng. Itu antioksidannya bentuknya antosianin ini bisa 10 kali lipat daripada kentang yang biasa Anda temui. Nah, antosianin itu antosianin ini adalah bahan antioksidan yang kuat dan memiliki efek positif pada pembuluh darah dan mengurangi tekanan darah. Kalau Anda di Dieng itu biasanya nanti sebelum naik di tempat wisata itu ada banyak penjual atau di pasar wisatanya itu ya, itu menyediakan kentang yang warnanya itu kalau di pasar di Jogja itu jarang dan per kilonya juga tidak mahal. Nah, antosianin yang berasal dari kentang punya manfaat untuk mencegah penyakit berbagai penyakit kronis, misalnya kanker, diabetes, saraf. Kemudian bisa juga membantu menjaga kebugaran tubuh dan ini disebabkan karena fungsinya tadi sebagai bahan antioksidan. Nah, kemudian yang ini ubi jalar ungu. Jadi tadi kentang ungu ya. Namanya jadi keliru ya tadi. Kalau yang kentang itu purple potato. Nah, yang ubi jalar sweet purple sweet potato. Ini yang banyak terdapat di Tawangmangu itu ya. Yang biasanya dibuat keripik itu ya, kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Tawangmangu ini biasanya digunakan untuk bahan keripik, bahan oleh-oleh gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mengkonsumsi bahan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat itu lebih pertahankan komponen kimianya sebagai fungsi pangan itu dengan ditim atau dikukus gitu ya. Nah, ini untuk mengenalkan tentang antosianin di ubi jalar ungu ya. Itu peonidin dan cyanidin. Nah, tentang antosianin. Karena antos itu banyak beragam. Dari kemarin hasil penelitian saya itu yang saya jumpai yang bisa terdeteksi itu ada 9 cyanin ini hampir sama dengan yang dari kentang itu. Dia memiliki kemampuan sebagai antimutagenik, anti-karsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, anti-hipertensi. Manfaatnya itu banyak. Asal kita bisa menggunakannya dengan baik. Dan kelebihannya begini, antosianin yang berasal dari umbi-umbian
ini sifatnya tahan terhadap panas. Jadi kita kan ada tuh antosianin dari buah ya, dari kopi, dari apa ya, anggur, itu kan ada antosianin. Tapi sayur itu antosianinnya itu lebih mudah rusak dibandingkan asalnya itu dari umbi-umbian. Bagaimana itu bisa terjadi itu karena struktur kimia dari antosianin di umbi-umbian ini lebih kompleks, sehingga dia terkena panas itu tidak akan mengalami hidrolisis atau pemecahan, jadi masih utuh. Nah, nanti yang bisa menghidrolisis itu ada di sistem pencernaan manusia. Ini komponen ubi ungu, saya lewati saja ya. Kemudian ini yang masuk di ubi ungu, yang hasil penelitian saya. Saat ini ada berapa ya? 4 mahasiswa, 6 mahasiswa itu yang melakukan penelitian ubi ungu. Merupakan kelanjutan dari penelitian yang saya lakukan. Nah, di situ bisa dilihat ada beberapa jenis antosianin, cyanidin 35 diglukosida, kemudian cyanidin 3 monoglucosida, kemudian cyanidin 3 rhamnoglucosida. Apa itu Bu? Asik gitu ya? Nah, nggak apa-apa, karena ini merupakan salah satu pengenalan untuk mahasiswa. Nah, nama-nama yang khas ini di antosianin, di umbi, itulah yang menjadikan antosianin di umbi-umbian ini lebih tahan terhadap panas. Jadi misalnya ada cyanidin 35 diglukosida, artinya di cyanidin itu pada posisi atom C3, C5 itu ada 2 molekul glukosida. Belum bisa membayangkan, enggak apa-apa, tapi ambil biokimia paling tidak ada bayangan sedikit lah. Ibu, mohon maaf, waktunya 5 menit lagi. Oh iya, terima kasih diingatkan. Nah, ini langsung masuk di poli antioksidan pada keadaan pandemi ya. Jadi tadi kan saya sampaikan bahwa antioksidan bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah melawan infeksi disebabkan oleh bakteri dan virus. Terus antioksidan itu juga bisa melindungi sel dari kerusakan akibat adanya radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sebenarnya bisa terbentuk dari aktivitas metabolisme manusia, tapi bisa juga dia berasal dari lingkungan. Nah, dengan berbagai asupan makanan yang pilihan, terutama yang ada komponen antioksidannya, protein, itu nanti akan menyebabkan tubuh itu kuat, virus tidak akan bisa masuk. Nah, kesimpulannya di gambar ini, coba ditampilkan di slide terakhir ya. Kalau itu kan pembahasan radikal bebas, yang slide berikutnya. Nah, yang saya lingkari merah itu kan imun. Imun diperoleh dari mana? Kalau di umbi-umbian itu diantaranya itu dari antosianin. Walaupun bisa juga berasal dari bahan makanan yang lain. Di forum ini itu di umbi-umbian itu kaya dengan antosianin. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit bagi ilmu ini ada manfaatnya. Saya kembalikan waktunya pada moderator. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Siti Tamara yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa mengenai umbi, antosianin,
dan bagaimana antosianin itu bisa bermanfaat untuk menjaga imun tubuh. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan. Di ini kami membuka bagi penanya. Bagi yang akan bertanya dapat mengirimkan pertanyaan dengan format nama dan pertanyaan. Terima kasih. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, Bu Tamaroh, mungkin saya dulu ini. Nanti biar teman-teman juga bertanya seperti itu, Bu. Ya, silakan Mbak Ayu. Oke, Bu. Seperti yang diketahui kan kalau umbi-umbian itu merupakan salah satu tanaman yang sangat banyak ya, Bu, di masyarakat. Tapi kadang pemanfaatannya kurang optimal dan lain-lain. Ini yang bertanya, Bu, dari Mbak Aida. Izin bertanya, Ibu, umbi lokal itu kan mengandung antioksidan. Apakah kandungan antioksidan tetap terjaga jumlahnya jika sudah dimasak? Lalu pertanyaan yang kedua dari Mbak Elvina, apakah kandungan antosianin di dalam uwi ungu agar tidak mudah rusak, terutama di suhu tinggi itu, bagaimana untuk pengolahan yang baik? Jadi ada dua, Bu. Yang pertama, apakah kandungan antioksidan itu akan menurun ketika dimasak? Dan yang kedua, bagaimana sih cara mengoptimalkan kandungan antioksidan tersebut mengalami penurunan mutu ketika dimasak? Terima kasih. Ini langsung dijawab, Mbak Ayu. Iya, Bu, langsung dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Aida dan Mbak Elvina. Elvina itu di sini gambarnya Ayu. Iya, Bu, soalnya tadi punya trouble, jadi Bu. Ya, Ayu jadi Elvina. Jadi untuk Mbak Aida dan itu apakah nanti pada proses pengolahannya itu akan mengalami kerusakan? Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk komponen antioksidan yang di umbi-umbian itu mempunyai struktur kimia yang relatif tahan terhadap panas, sehingga apabila diolah itu potensinya itu masih tetap ada. Tapi terutama di beberapa penelitian itu pengolahan yang aman itu adalah dikukus. Kalau direbus itu biasanya nanti larut di air rebusan. Kalau mau air rebusannya itu dikonsumsi dan masalah. Tapi kalau goreng itu hingga pilih cara pengolahan yang tepat. Kemudian pertanyaan yang kedua Mbak Anya, yang berarti sudah jawab sekalian ya pertanyaannya Mbak Elvina ya, agar antosianin tidak rusak, maka pilihlah cara pengolahan yang tepat. Di penelitian saya itu saya membuat tepung dari uwi ungu. Ini komponen antosianinnya itu relatif masih baik karena di proses pengolahannya itu menggunakan suhu pengeringan yang relatif rendah, sehingga potensi digunakan untuk berbagai substitusi pangan dengan komponen antioksidan yang masih bisa dimakan. Begitu jawaban dari saya. Iya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Tamaroh. Bagaimana dari Mbak Elvina dan Mbak Aida? Apakah sudah cukup? Oh ya. Baik, sudah cukup. Terima kasih kepada Ibu Siti Tamaroh yang telah memberikan jawabannya. Dengan terjawabnya dua pertanyaan dari teman-teman ini selesai sudah pada sesi 1. Untuk acara yang selanjutnya, langsung kita lanjut ke sesi 2 dengan pemateri
Nama Muhammad Ulil Ahsan, STP MSc. Beliau adalah alumni dari THP UMBY tahun 2013. Beliau juga peraih beasiswa Student Scholarship and the Vandenberg Scholarship 2017. Beliau juga alumni University and Research. Beliau juga pendiri dari Food Diversification National. Nah, tentunya dari background beliau, tentunya permasalahan umbi-umbian sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Langsung saja kepada Mas Ulil, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang saya hormati Prof. Dwiyanti Puji Mulyani, Ibu Ketua Prodi THP UMBY, yang kami hormati Ibu Sita Maroh, ya guru kami semua, ada Ibu Lilis saya lihat di sini juga turut hadir, ada sahabat saya Pak Agus Tioko, ada juga Wahyu Eko Santo, ini hidup perjuangan mahasiswa ya. Saya Wahyu Agus ya, kami pernah nginap sama-sama di masjid gitu. Bisa ya gitu-gitu perkembangan, dan alhamdulillah kita melihat sekarang sudah bisa melakukan seminar nasional, bisa webinar-webinar nasional. Jadi sebagai alumni merasa bangga juga melihat adik-adik sudah berkembang dan aktif. Mengingat dulu hanya beberapa orang. Biasanya saya bertiga, Wahyu, Danang, itu yang ngurus surat, itu juga yang kantor, itu juga ya semuanya pokoknya. Dan terima kasih telah diundang ya untuk mengisi kembali di Mercu Buana, dan saya selalu senang ya kalau selalu diundang karena merasa bernostalgia lagi, dan kadang-kadang momen seperti ini membuat saya kembali semangat lagi untuk berkarya gitu. Nah, baik, mungkin saya langsung bagikan screen ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya, presentasinya ya. Baik. Saya diminta untuk membawakan tentang peran milenial ya dalam pengembangan sumber karbohidrat lokal. Nah, sebenarnya yang saya bayangkan sini tidak hanya milenial, ada generasi Z juga yang mungkin yang lahirnya di atas tahun 2000 ada, atau di sekitar tahun 98 juga ada. Nah, itu sudah masuk ke generasi setelah milenials. Nah, perkenalkan diri dulu, saya Ulil ya. Saya masih ingat nomor induk saya 301010 ya, karena sangat pendek jadi gampang diingat. Saat ini saya di Universitas Hasanuddin ya, ada sebuah center mengenai interdisiplin keberlanjutan dan juga di Sustainable Goal Center. Di sana saya sebagai penelan isu saya mengenai isu-isu tentang sustainable food ya, tentang ketahanan dan tentang pangannya. Nah, saya diminta untuk merefleksikan bagaimana sebenarnya World Food Day ya. Ini kan dalam rangka World Food Day, dan tema tahun ini adalah Grow, Nourish, Sustain and Together. Kalau bisa di bahasa Indonesia kan itu lebih ke tumbuh ya, berkembang, bertahan dan bersama ya. Karena ini mungkin konteksnya karena COVID-19 ya. Jadi hanya sistem pangan kita saat ini sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi dari Bu Tamaro, bahwa sistem pangan kita sedang terdisrupsi. Jadi banyak buah sayuran petani yang tidak terjual, terbuang percuma. Dan kita ketahui 14% makanan di dunia itu terbuang, bahkan belum sampai di mulut kita. Jadi 14% itu terbuang, dan bayangkan situasi COVID saat ini ya, yang kemarin ini dan hingga sekarang itu pasti akan meningkat. Termasuk juga kelaparan ya. Kelaparan terutama data World Food Program itu ya, itu semakin parah ya tingkat kelaparan terutama di daerah-daerah konflik dan bencana. Dan Indonesia pun juga terbayang-bayangi akan itu. Indonesia misalnya persoalan bencana terjadi ya, kan kita tahu Indonesia negara kepulauan yang berada di garis ekuator, dan itu sangat dipengaruhi oleh
perubahan iklim dan banyak bencana, baik itu letusan gunung Merapi, baik itu banjir, hujan mendungan, dan itu semua diperparah oleh itulah yang membuat mungkin tema ini diangkat oleh FAO supaya kita bisa dan bisa bagaimana bekerja bersama, baik itu tidak memandang usia, bisa membangun. Dan dari mana dibangun? Dari sistem pangan. Jadi kita berangkat dari pangan, karena pangan adalah isu selain terdampak COVID, tapi juga pangan bisa menjadi healing atau penyembuh atau penguat ya masyarakat gitu. Nah, saya ingin merefleksikan ya, kan saya di sini konteksnya sebagai mahasiswa yang pernah mencetuskan gerakan mengenai umbi-umbi lokal ya. Nah, saya ingin berbagi cerita mengapa saya bisa berpikir untuk membuat itu. Waktu saya kuliah ya, sebelum waktu pas bergabung di HMPPI jadi ketua, saya suatunya oleh teman ya. Ini ceritanya, saya ketua nasional nih ceritanya kan, ketua nasional HMPPI. Pangan itu sangat prestisius ya, senasional, membawahi lebih dari 20 universitas. Nah, tapi ketika saya ditanya sama seseorang, misalnya gini, Papua itu kan banyak sumber daya alamnya. Ya. Di sana tumbuh apapun, umbi-umbi beragam sayuran, tanaman-tanaman yang bisa jadi memiliki antioksidan tinggi dan seterusnya. Tapi mengapa di sana justru sangat rawan kelaparan ya? Nah, kita lihat ini data Food Insecurity and Vulnerability Atlas ya, dari World Food Program. Semua rawan pangan ya, sangat rawan. Nah, kenapa kira-kira daerah yang kita kenal kaya akan sumber daya alam banyak orang kelaparan di sana? Nah, waktu itu saya nggak bisa jawab. Jadi sebagai mahasiswa pangan ya, belajar, saya kayak merasa tertampar gitu ya, merasa tertampar tapi nggak bisa menjawab itu. Akhirnya dari situ saya merasa kayaknya saya harus berbuat sesuatu nih. Akhirnya saya mulai membaca buku isu-isu, mulai belajar lagi. Jadi dari situ saya terpantik untuk mengetahui lebih jauh tentang pertanyaan tadi itu. Nah, dan ternyata makin saya menggali itu, makin kompleks persoalannya, makin banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul di kepala saya. Nah, jadi kayak gitulah proses akan lalui selain di ruang-ruang kelas itu. Nah, dari situ, dari proses belajar, saya kemudian mendapat sebuah ironi ya. Jadi Indonesia belum makan kalau belum makan nasi. Ya ini mohon maaf saya sensor karena ada produk ke situ nanti kena ini, dikira iklan. Nah, jadi situasi jenis makanan mungkin anak-anak kos juga sekarang pernah waktu mahasiswa ya, waktu SMA ini isinya ada nasi, mie instan, ada gorengan. Jadi ini adalah full karbohidrat ya, hampir semua karbohidrat. Mungkin proteinnya mungkin bisa jadi ada sedikit yang dimasukkan di mie instannya ataupun di gorengannya, tapi kalau kita lihat ini timpang sekali ininya, proporsinya. Jadi high kalori dan fat juga ya, lemaknya banyak, sodium, garam dan seterusnya. Nah, inilah situasi piring makan ini. Kalau kita misalnya ke warteg, apa yang disukai orang adalah makanannya murah dan nasinya banyak. Nah, itu karena sangat beras. Dampaknya apa? Ya dalam kurun terakhir itu kan prevalensi diabetes di Indonesia itu sangat tinggi. Almarhum Prof. Rindit juga waktu kami berbicara tentang itu ya menyadari bahwa ya prevalensi penyakit-penyakit selain non-communicable disease ya, penyakit tidak menular itu makin kesini makin tinggi di Indonesia. Tidak hanya kita mengkonsumsi terlalu banyak per hari, itu juga kita tidak sehat dan seterusnya. Nah, itu yang ironisnya terjadi. Tetapi pertanyaannya begini, apa yang membuat kita, ya, kalau kita misalnya belajar kritis ya, pertanyaannya apa yang membuat kita bisa terpapar? Nah, jadi waktu saya masa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya, bisa makan seperti ini, mengkonsumsi lebih banyak dan daripada produk-produk
produk lokal yang kaya manfaat yang dijelaskan tadi Ibu Tamaro, penuh anti kunir putih, flavonoid seterusnya, dan juga sumber karbohidrat lokal ya, yang bisa rendah gula mainstream atau tidak menjadi akan pokok. Ya dia makan tiwul, mulai misalkan berhigh dan lebih ke lebih modern ya. Nah, padahal kan jelaskan kita punya makanan pokok lokal ya. Jadi makanan pokok kita kan makan pokoknya nasi, tapi ada di berbagai daerah. Jadi waktu itu saya mahasiswa, saya buat ini ya. Saya baca terus mencoba iseng-iseng memetakan itu, banyak ternyata ini masih menurut saya makanan pokok berbasis lokal. Kampung saya ada kepurung, itu sagu ya. Jadi sumber karbohidratnya, staple-nya itu adalah sagu. Karena memang di situ tumbuh sagu seperti di Papua, ubi jalar, enbal, dan banyak macam-macamnya. Di Sulawesi Utara ada beras jagung, kalau di Jogja ada miletek, tiwul, oyek, ya. Di Kulon Progo kan, nah itu banyak masalah. Nah ini yang membuat saya berpikir kenapa ini tidak dikembangkan gitu. Kenapa ini semua mulai makin kesini makin berkurang dan seterusnya. Dan itu waktu mahasiswa itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul. Ya saya harus, kayaknya harus sesuatu nih, harus melakukan sesuatu. Nah kita kan sedikit-sedikit mahasiswanya juga begitu. Nah, kenapa sudah penting? Jadi ini gambar ini waktu saya penelitian di Luwu Utara, saya penelitian S2 itu mengenai sagu. Jadi sistem pangan lokal, daya loginya sagu ini. Nah, pertama, kalau kalian lihat ya, beginilah model sagu itu disajikan. Jadi sagu itu memiliki protein yang tinggi, lebih rendah daripada beras. Ya. Kenapa dipilih beras? Karena dia memang memiliki protein yang tinggi dibandingkan sumber karbohidrat lain. Coba kalau kita menilik lebih mengenai budaya, jadi sagu ini disajikan harus ada ikannya, ada sayurannya, ada protein yang lain. Nah, jadi disitulah nilai-nilai sosial budaya yang melekat di makanan itu. Jadi kalau misalnya kalian ke Indonesia Timur atau bagian Barat yang pedalaman, pasti mereka menyajikan makanan itu pasti selalu berdampingan dengan sumber-sumber protein lokal dan sumber-sumber vitamin lokal. Misalnya gini, sekarang ya ini jarak misalnya vitamin A atau sayuran hijau itu harus ada di rangkaian dari di dalam kuah sagu itu ada air ikannya juga, ya, sumber protein, kemudian ada macam-macam, terong juga ada, kacang di sana, dan itu kaya nutrien, ya. Kemudian dan itu sesuai kondisi ekologi. Saya bilang kenapa? Jadi makanannya itu ditanam di situ. Jadi pangan lokal kan. Jadi makanan itu dimakan di situ tanpa misalnya yang kita makan sekarang misalnya mie instan itu. Ya itu kan yang nanam siapa gandumnya? Itu semua dari Amerika. Kemudian kedelai kita pun juga sebagian besar impor ya dari Amerika Latin misalnya, dari Australia dan seterusnya. Nah, kalau pangan lokal itu sesuai kondisi ekologis dan tumbuh di wilayah itu. Sini ayamnya ini ayam kampung. Ikannya ini di pesisir sekitar situ. Jadi itu. Kemudian yang kedua, mengurangi ketergantungan impor yang saya bilang tadi. Ekonomi lokal. Kalau kita makan makanan yang berasal dari situ, lauk-lauknya juga dari situ, siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah nelayan-nelayan, petani-petani yang ada di sekitar situ. Nah ini waktu saya ke Cirende, ya. Jadi ada satu dusun di Jawa Barat, namanya Dusun Cirende. Dia itu pangan pokoknya rasi, ini beras singkong. Tetapi dimakannya sama dengan makanan-makanan seperti biasa, ada sambal, ada lalapan, tempe, ayam, tetapi nggak pakai beras. Nah, dan itu sudah turun-temurun dipraktekkan oleh masyarakat dusun waktu sama bareng-bareng UNPAS, Universitas Pasundan, anak HMPPI-nya ya, jalan-jalan gitu. Ayo jalan-jalan ke sana. Oke, sambil menikmati. Nah, dari situ, dari pengalaman-pengalaman itu, dari keresahan-keresahan itu, akhirnya saya bersama teman-teman membangun satu gerakan ya, namanya SING. Jadi pikiran saya waktu itu, kenapa ya hari batik ada, hari Kartini ada, tapi kok hari makanan kayak gini ini nggak ada ya. Nah, jadi waktu itu gerakan ini lahir waktu saya PKL ya.
sama Agus juga. Waktu itu di kamar kontrakan kita, kamar kos itu waktu di Pekalongan saya berempat, dan ya dari situlah lahir inspirasinya. Singkong Day ini mau mengajak teman-teman semua awalnya, jadi kami hanya beberapa orang. Tapi itu adalah jejaring teman-teman HMPPI. Jadi teman-teman di sini kan ibaratnya kan jejaring besar. Nah, di situ juga kesempatan untuk mengajak teman-teman yang lain. Nah, waktu itu saya mengajak ada teman saya yang namanya Doni ya. Dia anak IPB, IPB. Dia jago desain ya. Ya dialah yang membuat semua ini. Saya sih jasrisnya. Ada juga namanya Dewi Prastika, anak UGM ya. Dia tuh senang jalan-jalan, makanya dia yang menemani saya kadang-kadang kalau kita mau membuat reportasi tentang makanan-makanan berbasis singkong. Misalnya nih, kalau saya mengunjungi Dusun Cirende ini, ya saya pasti akan membuat tulisan di website Singkong Day. Terus ada juga namanya Juni itu tinggal di Medan. Nah, dia di Universitas Sumatera Utara dan dia juga membantu saya untuk membuat reportasi. Ada juga namanya Ono, ya, hari dia dulu wakil presiden BEM Unpad ya, TIP Unpad. Dan ya, modalnya apa? Modalnya ngetik di sini. Ini web WordPress ini gratis sini. Nah, WordPress dulu belum terlalu booming Instagram, kami pakai Twitter. Dan kami tidak punya modal apa-apa. Modalnya apa ya? Modal tabungan, duit tabungan. Kemudian kita bikin baju itu kemudian dijual, modalnya dibeliin stiker. Dan secara volunteer kita rayakan di setiap kota. Di Jogja, Solo, menggunakan jejaring HMPPI di sana. Karena waktu itu saya juga sudah terpilih jadi ketua MPPI, jadi menggunakan ruhnya untuk mengajak teman-teman lebih aware soal pangan lokal. Nah, makanya di slide pertama tadi, saya balik lagi ya. Nah, slide pertama ini waktu kita mengadakan World Food Day. Ini anak Mercubuana semua nih. Kita melakukan aksi teatrikal pangan lokal. Ya. Ada yang nulis junk food, ya. Ada yang nulis dilarang makan sampah dan seterusnya. Ini semuanya bentuk sarkastik untuk mendorong kepedulian masyarakat ke pangan lokal ya. Habis itu kami membagi-bagikan kilometer Jogja. Ya beginilah kebiasaan dulu anak-anak mahasiswa Mercubuana ya. Jadi kalau diminta memberikan saya feeling nostalgic lagi. Nah, saya kembali lagi ke sini. Jadi untuk teman di IPB ini dirayakan lomba. Nah ini kan waktu di Bogor dapur Singkong Day ya. Coba untuk membuat mie berbahan baku mokaf. Ya kan selalu dibilang kita mengatakan bahwa oke, singkong itu lebih baik daripada ini tidak impor. Dan kita praktekannya. Nah. Contohnya dipraktekkan rasanya sih membuat mie berbahan baku. Nah, presentasi tepung mokaf dan tepung terigunya konsistennya lebih baik. Jadi kita cuma pakai eksperimen, tidak ada alat-alat khusus, cuma pakai pisau. Pisau dan jadi menggunting jadi itu cuma pakai pisau kecil-kecil manual gitu. Tapi sangat memuaskan. Jadi seperti itu. Nah, termasuk misalnya banyak kan dalam beberapa terakhir ini teman-teman Mercubuana kemarin banyak berinteraksi dengan Martani ya. Martani itu misalnya yang mereka lebih dekat di lokal untuk menyerap produk-produk mereka dan membuat eksperimen produk-produk artisan. Nah, itu juga bentuk hal-hal yang bisa menjadi pengembangan sumber karbohidrat lokal. Nah, jadi anggap saya sekarang ini generasi milenial. Ada milenial junior. Sayangnya saya sudah masuk senior sedikit karena kelahirannya 91. Menurut statistiknya sih milenial itu 80-an sampai 91, junior itu 91, generasi Z di atasnya. Nah, teman-teman barangkali di sini sudah ada generasi Z dan ada milenial. Jadi tidak cuma milenial, dan mereka ini punya bukan perbedaan sih, tapi kecenderungan yang berbeda. Nah, ini ada baru-baru IDN merilis Indonesian Millennial Report. Jadi ini bisa dibaca oleh teman-teman untuk bagaimana mengkategorisasi karakteristik sekarang. Ada yang sifatnya petualang, ada yang visioner, lebih ke artis, ada yang pemimpin, socializer, konservatif, dan kolaborator. Dan mereka ini punya karakteristik khusus, terutama misalnya kalau apa-apa saja yang diakses. Kan ini kita udah bicara digital, semua bicara tentang sosial media dan
kecenderungan masyarakat bisa dilihat berdasarkan data penggunaan internetnya, perundang seterusnya. Jadi kalian bisa jadi bisa mengkategorisasikan diri kalian juga di dalam sini. Kalian ada yang sukanya rebahan, main dan seterusnya. Online shopping, ada yang mengakses lebih banyak GoFood dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah, ada yang lebih suka cenderung baca surat kabar online ya kayak gitu-gitu, dan ya banyak lah. Nah, banyak laporannya bisa diakses di browser. Nah, tantangannya ya millennials itu, dan saya baca banyak riset ya di luar negeri juga, bahwa saat ini millennials dan generasi Z itu lebih cenderung pesimis. Ya, itu banyak faktornya. Bisa karena karena perubahan iklim dan perubahan lingkungan ekologis yang semakin masif ya, misalnya dampak perubahan iklim yang banyak. Jadi mereka lebih khawatir terhadap kehidupan masa depannya, bisa jadi mengenai pekerjaan apa yang akan diambil dan seterusnya. Ada satu riset menunjukkan itu. Tapi ada riset lain juga yang menunjukkan bahwa kajian-kajian lain bahwa anak-anak Gen Z ya, lahiran 98-an ke atas, itu cenderung memilih makanan-makanan yang lebih sehat. Nah, kalau di penelitian di luar negeri itu cenderung memilih makanan-makanan bersifat vegan, ya, bersifat sayuran dan seterusnya. Nah, ini data-data yang unik. Kemudian ya, anak Gen Z juga lebih memilih belanja kuliner daripada fashion. Dulu kan kalau zaman-zaman saya, fashion itu beli merek ini dan seterusnya, itu pasti mau berapapun harganya pasti udah merengek-rengek ke orang tuanya kan kayak gitu. Tapi generasi Z sekarang itu lebih suka kulineran. Nah, dan terakhir anak generasi Z itu lebih suka makan di rumah. Nah, karena mungkin kemudahan digital, dan mungkin kita bisa katakan banyak generasi Z itu kaum rebahan ya. Makanya muncul istilah-istilah itu di saat ini. Nah, karakteristik ini perlu kita sadari bersama teman-teman, apalagi yang kayak HMPP, TEPA, UMBY perlu memahami anak-anak muda ingin, misalnya dalam konteks ini kita ingin sebuah atau mendorong pengembangan produk lokal berbasis karbohidrat. Nah, itu kita perlu sadari. Ini pengalaman saya, bagaimana dari sekian cerita, bagaimana saya membangun peranan, bagaimana kita membangun peranan. Pertama, tadi karena ada pertanyaan pemantik yang tidak bisa saya jawab, tetapi saya tersinggung, anak pangan kok gak bisa jawab itu. Nah, itu saya tersinggung, kayak merasa tertampar. Akhirnya saya mau menggali dan pahami beragam perspektif. Dari mana? Itu tadi berjejaring. Saya tidak mungkin mendapat pertanyaan itu kalau tidak berkunjung ke temannya, terus ditanya seperti itu. Nah, di situ bisa jadi banyak inspirasi yang muncul. Kemudian belajar dari sekitar kita, yang itu penting ya, karena tantangannya sekarang kaum rebahan itu sangat tinggi ya jumlahnya, dan karena sosial media, gadget itu membuat kita itu malas bergerak ya. Tantangannya anak generasi Z milenial sekarang begitu. Jadi sudah kurang traveling untuk mengkaji, menggali, mengunjungi misalnya makanan-makanan lokal misalnya. Misalnya tadi Bu Tamaro memperkenalkan tentang ya. Nah, manakah itu berada? Nah, itu perlu dibawa dicari tempatnya, bagaimana masyarakat lokal mengolah dan seterusnya. Yang kedua, tingkatkan nalar kritis ya tadi. Banyak buku, banyak artikel di film-film. Sekarang ada banyak kita bisa mengakses YouTube, film dan seterusnya. Carilah misalnya buku. Favorit saya itu kalau di film itu ada series namanya Food Street ya. Food Street di Netflix itu saya banyak belajar juga. Lokal itu bisa membangun perekonomian misalnya, inspirasi orang dan seterusnya. Lalu coba baca isunya misalnya, pantik dengan diskusi dan pengabdian. Nah, zaman saya waktu terpilih di HMPPI, karena saya menyadari bahwa membangun nalar kritis itu penting, makanya di kepengurusan saya membangun namanya divisi kajian strategis dan aksi. Nah, itu zaman saya waktu itu baru itu. Kemudian memperkuat program pengembangan. Nah, itu kemarin kami buat ininya. Kami buat perkuat guidelines-nya ya, namanya buku petunjuk. Kami bahkan membuat buku petunjuk itu dan dibagikan ke komisariat
supaya komisariat DHMPPI-nya minimal 1 desa binaan ya. Itu kemarin inovasi kita buat, misalkan kayak Singkong Day dan seterusnya. Nah, kemudian make it work through actions. Jadi aksi. Jadi kalau udah punya ide, jangan khawatir untuk melakukan aja dengan apa yang kita, dengan kemampuan kita miliki, apa adanya hanya uang jajan gitu. Nah, tapi saya mengakses internet dan mempelajari, membuat Twitter. Bahkan waktu tahun 2000 berapa itu ya? 2014-15 kalau nggak salah, sempat trending di Twitter Singkong Day itu karena di mention oleh Pak almarhum Pak Bondan Winarno. Saya dihubungi Pak Bondan untuk sempat juga di mention sama Farah Queen ya, hashtagnya. Jadi itu the power of social media ya, sehingga bisa tersentuh dan bisa booming. Dan kemudian konsisten dan learning mode on, maksudnya itu ya kita harus terus mengembangkan ya diri kita dan selalu berpikir bahwa kita ini proses. Jadi kalau sudah sudah mencapai titik, jangan coba kejar terus ya. Termasuk misalnya menganggap cita, misalnya saya mau sekolah di luar negeri, jadi akhirnya pengalaman saya membuat gerakan MPPI, kepemimpinan itu ternyata sangat bermanfaat kalau mau daftar beasiswa. Nah, itu jadi dengan sangat mulus saya bisa mendapatkan beasiswa karena sangat jarang orang mahasiswa yang mau care soal isu-isu pangan lokal ya. Dulu waktu itu ya, saya terbantu. Nah, kemudian beri contoh. Maksudnya gini, kalau kita mendorong pangan lokal, kita pun juga harus mengkonsumsinya. Nah, dulu waktu masih sejak saya bikin Singkong Day, mulai saat itu saya sudah mengurangi, saya mindset saya bukan belum makan kalau belum makan nasi. Nah, saya sudah mengganti mindset itu. Jadi di kos saya itu, saya dulu ngekos di samping kampus ya, dekat kampus. Petani ya, mereka petani dan selalu bikin, saya sama Mas Wahyu Eko Susanto, mereka selalu bikin singkong rebus ya. Nah, saya mengganti nasinya dengan singkong rebus itu. Jadi lauknya sama tapi singkong rebusnya misalnya untuk makan siang atau makan malam. Nah, misalnya kalau saya selalu misalnya kan kalau di Jogja bikin Singkong Day itu saya selalu nyari-nyari makanan berbasis singkong. Nah, banyak kan mie letek. Nah, saya selalu nongkrong di tempat mie letek siangnya misalnya, kadang-kadang kemudian ya gitulah. Intinya makan nasi itu sudah nggak 3 kali sehari, tetapi diganti misalnya sarapan udah tiwul ya waktu itu. Nah, itu harus konsisten, itu harus kita terapkan di diri kita sebelum kita mengajak orang lain. Jadi itu maksudnya memberi contoh. Nah, bayangkan kalau anak-anak HMPPI semua sudah bisa membangun mindset ini di dirinya, ya secara kolektif, aktif, yang memberikan inspirasi masyarakat. Nah, kita perlu mulai dari komunitas peduli pangan, anak-anak teknologi kan meneliti pangan-pangan pokok lokal ya, yang kita tahu dan Butamaro banyak kaya nutrisi, antosianin, antioksidan ya, antiinflamasi, antimikrobial dan seterusnya. Apalagi di tengah pandemi sepertinya masih lama ini ya, memperkuat imun. Apa yang perlu dilakukan lagi bagi saya, karena saya tidak mengetahui tantangan anak teman-teman sekarang yang generasi Z, itu saya sarankan perlu eksplorasi tantangannya, refleksi dan mengeksplorasi peluang-peluang hari ini. Karena menurut saya tantangan kita mungkin beda di zaman saya dulu dengan tantangan zaman sekarang. Mungkin zaman sekarang bisa jadi lebih sulit ya. Tapi kalian pasti punya cara sendiri yang untuk menjawab itu. Nah, saya berefleksi lah kembali ke peringatan Hari Pangan Sedunia. Di tengah pandemi COVID ini, ya, kita anak-anak peduli pangan ya, teman-teman teknologi pangan, UMBY, perlu menginternalisasi nilai-nilai itu. Ya, pertama kita perlu menjadi anak-anak muda yang bisa menginspirasi, mendorong bagaimana sih membahasakan ya pangan sehat ini ke masyarakat awam ya. Supaya mulai mengganti makanannya yang lebih bernutrisi ya, memanfaatkan pangan lokal dan seterusnya. Yang kedua mengenai
nourishing, mengembangkan mekanisme-mekanisme produksi pangan yang lebih peduli terhadap petani-petani lokal. Karena petani lokal, nelayan lokal itu sangat terpukul di tengah pandemi ini. Saya sekarang sedang mendampingi pengembangan perikanan ya, produk perikanan di sini. Dan mereka itu cuma menjual ikan kering, dan itu pun di satu pasar besar. Pada saat pandemi COVID, mereka hampir kehilangan pekerjaannya karena ada isu pasar itu mau ditutup. Mau dibawa kemana lagi itu produknya? Nah, itu dia. Nah, gimana peran kita sebagai ahli teknologi pangan itu memfasilitasi itu, fokus membantu mereka berpikir bagaimana membangun sistem pangan yang lebih baik yang mendorong kesejahteraan mereka. Selain itu juga membangun sistem imun masyarakat. Itulah maknanya together ya. Kita mendorong itu. Secara peran HMPPI percobaan dalam hal ini. Jadi aksi kita saat ini itu menentukan masa depan ya. Karena ya dari saya ini foto tahun 2012 kayak waktu aksi itu. Mari kita pikirkan pangan lokal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uli, materinya luar biasa, sangat menginspirasi kami, terutama bagi kami yang kaum milenial ini, bagaimana cara untuk lokal dengan harus grow, nourish, sustain, dan juga together. Kepada teman-teman yang akan bertanya, kami persilahkan bisa mengirimkan pertanyaan dengan format nama, pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Dapat Mbak Tia Ayu, pangan khususnya pemanfaatan pangan lokal, karena jika dilihat potensi pangan lokal di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, seperti apa yang dirasa efektif dan efisien dan bisa dilakukan untuk lokal tersebut? Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab juga sekalian, nanti saya baca juga yang pertanyaannya dari Mbak Elvina ya. Nah, saya memang sedang melakukan sistem pangan ya. Jadi sekarang sistem pangan itu menjadi sebuah konsep yang sering banyak muncul ya. Tapi sistem pangan ini pendekatannya sangat kompleks. Itu mulai dari distribusi, syarat akan nilai budaya, kultur, dan seterusnya, semua harus dikoneksikan. Nah, sistem pangan itu bisa jadi beda-beda di dalam skala desa, bisa skalanya provinsi, skalanya komunitas, bahkan skala. Nah, yang paling efektif kita mendorong tidak simultan. Simultan ini maksudnya adalah mendorong konsumsi pangan lokal di level yang tahu siapa yang menentukan konsumsi pangan di level rumah tangga itu. Siapa yang menentukan pangannya? Apa peran kita misalnya sebagai anak itu bisa membangun sistem pangan itu di level rumah tangga kita sendiri, keluarga kita. Ya, gimana cara kita mempengaruhi misalnya adik kita yang suka makan junk? Nah, itu sangat kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi sebenarnya itu dapat PKM ya, ini contoh ya di lab itu. Saya dapat PKM lolos di Dana Dikti itu tentang daun salam ya, sama Mas Rahim dulu. Jadi sistem macerasi daun salam ya. Dan situ baru pahami ternyata daun salam tua itu memiliki kandungan fenol yang tinggi sehingga bagus untuk tekanan darah. Nah, orang tua saya kena tekanan darah kan. Jadi, wah kalau mau tekanan darah tuh rebus aja daun salam, termasuk kunir putih. Ya, sampai sekarang saya orang tua konsumsi kunir putih. Karena ya saya tahu dengan persis apa kandungan flavonoidnya tinggi, kemudian penghambatan terhadap aktivitas peroksidanya juga tinggi, sehingga kalau kita bicara persoalan menurunkan asam urat, tekanan penyakit itu putih gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya peran kita sebenarnya bisa merubah itu di level rumah tangga. Pertama itu, baru kemudian adalah tantangannya komunitas. Gimana mendorong itu? Nah, tidak ada langkah efektif, tetapi itu harus ada secara simultan dan konsisten bukan di level rumah tangga. Nah, tergantung teman-teman kemampuannya mana. Kalau teman
mulai dari berbicara dengan kepala desanya atau kelompok tani di situ, ya, bagaimana mencarikan misalnya pasar-pasar potensial untuk produk-produk umbi lokal misalnya. Ya seperti sebenarnya pada intinya seperti yang dilakukan anak-anak KMPPI untuk P3L itu, kayak gitu. Tinggal konsisten aja, dibangun terus-menerus ya, diberi pelatihan. Itu yang pertama pertanyaannya. Jadi dua, mengenai potensi yang begitu banyak tentu menyehatkan, tetapi belum terlalu bisa bersaing jenis junk food. Bagaimana Pak bisa berwujud revolusi mental agar bergerak ke pangan lokal? Nah itu dia, saya bilang tadi kan harus memberi contoh. Teman-teman ketika misalnya tahu pangan lokal itu bagus, praktekkan dulu ke diri kita, ya. Misalnya at least sarapannya itu, ya misalnya ya carilah yang ringan-ringan gitu. Enggak, sarapan itu kan kebiasaannya orang sini, kebiasaan kuli ya, maksud saya, mohon maaf ya. Jadi kuli kan memang kalau sarapan itu karena dia mau bekerja ngangkat batu ya, beban dan bebannya berat, makanya harus asupan kalorinya, energi yang terang banyak. Karena kita tuh misalnya kita hanya duduk misalnya segunung nasinya misalnya pagi. Nah itu kan bikin ngantuk, kemudian tidak terbakar. Energi itu juga penting. Kalau kita belajar kan gizi kan ada tuh jadi belajar evaluasi gizi itu sebenarnya bisa diterapkan kita masing-masing. Jadi bahwa kita menyeimbangkan asupan kalori dan kalori yang terbakar. Jadi memahami aktivitas kita sehari-hari. Nah itu juga perlu. Nah bagaimana cara merevolusi? Ya misalnya besar itu kan menggunakan media-media iklan, televisi, dana besar untuk ini. Tetapi apa yang kalian miliki adalah kemauan individu dan ada persatuan. Jadi kalian sebenarnya justru strategis karena kalian punya massa, kalian punya teman-teman yang bisa diajak bareng-bareng gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu saran saya. Kemudian ada lagi yang bertanya Mega Sawitri, hubungan antara diversifikasi pangan dengan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Apakah hal tersebut pencapaian semua? Mereka semua saling terkait ya. Cuma beda konsep dan beda strategi. Kalau kita bicara diversifikasi pangan, singkatnya bahwa kita perlu mendiversifikasi pangan. Kenapa? Ya kalau misalnya kita merujuk penelitian-penelitian ya, dalam kurun 50 tahun terakhir, suplai pangan global itu semakin menyempit keragamannya. Jadi ada penelitian, kalau kalian buka itu tahun 2014 kalau tidak salah, ditulis oleh Khoury di jurnal di PENAS ya. Itu suplai pangan global semakin meningkat 50 tahun terakhir itu lebih cenderung ke hanya pangan-pangan tertentu, beras, gandum, apalagi nih. Beragam menyempit keragamannya, dan itu ternyata semakin menyempit keragaman, semakin mempengaruhi ketahanan pangan. Maksudnya, semakin menyempit itu akan terjadi lebih cenderung ke kerawanan pangan akan terjadi. Kenapa? Karena itu aktivitas perekonomiannya bergantung pada suplai global. Bayangkan kalau terjadi sesuatu ya, guncangan atau volatilitas kestabilan di suplai global mengenai makanan pokok itu akan berdampak pada daerah-daerah yang rawan, yang sudah terlanjur bergantung makanannya sama misalnya kedelai. Dulu saya nulis tahun 2012 itu kan harga kedelai naik karena di Amerika itu berkurang. Itu teori ekonomi dasar ya. Kelangkaan terjadi di Amerika padahal kita kan 70% ya. Tempe-tempe kalian tuh bisa jadi kedelai transgenik yang diimpor dari Amerika. Nah, waktu tahun 2012 itu terjadi guncangan harga dan harga kedelai mahal. Banyak penjual tahu tempe gulung tikar. Akibatnya apa? Anak-anak atau orang-orang di pedesaan yang bergantung pada kedelai, bergantung pada makan tahu tempe kesehariannya, itu akhirnya mereka harus mengurangi konsumsi sumber protein. Kalau ini terjadi secara jangka panjang mempengaruhi status gizi. Apalagi kalau kita bicara soal stunting sekarang. Nah, itu persoalan defisiensi mikronutrien kalau kita bicara stunting. Nah itu kan berpengaruh dengan itu sudah mempengaruhi semua ke ketahanan pangan, kemandirian pangan sudah masuk, kedaulatan, apalagi kalau kita bicara kedaulatan petani kita itu yang mengontrol sendiri sistem pangannya. Saat ini kan siapa yang mengontrol sistem pangan kita? Semua impor. Jadi kalau masuk secara banyak, yang rugi siapa? Yang rugi petani lokal karena harga kedelai impor itu lebih mahal daripada
kedelai lokal. Lebih bagus lagi, makanya pedagang lebih suka kedelai impor. Nah dulu saya tidak menyangka saya pernah menulis ini waktu zaman kalian kuliah kayak gitu. Dan itu saya tulis di ujiannya Bu Luhana. Dan mata kuliah food security ya, ketahanan pangan itu. Wah, saya tulis panjang sekali. Sebenarnya tulisan itu saya mau kirim ke Kompas, ke koran, tetapi tidak lolos ya. Ya udah saya di ujian tengahnya saya sangat sebenarnya passionate, sangat interest dengan isu-isu ketahanan pangan, isu kebijakan, dan isu diversifikasi kedaulatan pangan. Jadi itu pertanyaan dari Mega Sawitri, semoga terjawab. Terakhir dari ada Om Wahyu nih. Kapan generasi rebahan membuat produk dari petani lokal? Saya pikir mereka sudah ya, maksudnya pasti dari teman-teman sini. Saya banyak salut dengan teman-teman generasi sekarang karena lebih banyak yang masih mahasiswa sudah bikin usaha ya, usaha digital gitu kan. Ada yang jual-jual ini, rolade, apakah? Nah itu kan sudah power of generasi rebahan ya. Sudah karena sudah comply dengan digital. Jadi mereka di situ lah hidupnya di digital, jadi termaga cari tambahan. Dulu saya kalau cari-cari les privat, jadi dulu saya ngajar di Kaliurang gitu. Jadi belum jual-jual makanan lewat online gitu. Tahu gitu saya bisa, cuma saya belum punya kapasitas waktu itu. Jadi ya mungkin itu dari saya, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Ulil yang telah memberikan jawaban-jawaban yang tentunya menambah wawasan dari kita semua. Dengan berakhirnya sesi 2 kanlah bagi saya untuk membacakan simpulan dari yang hari ini. Yang pertama adalah pentingnya dilakukan diversifikasi pangan, terutama dalam optimalisasi guna terwujudnya ketahanan pangan ataupun tercukupnya pangan daerah. Yang kedua, perlu ide, gagasan, dan juga aksi, serta konsisten dalam pangan lokal. Dan yang terakhir adalah kita harus bangga dan peka terhadap lingkungan. Jangan kita mencari masalah, tapi temukanlah solusi dari seperti itu. Saya moderator mohon undur diri dan mohon maaf kata-kata yang keliru ataupun tingkah yang kurang pas. Salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MC, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber atas materi yang diberikan, serta moderator dan para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini, di seluruh panitia yang bertugas menyampaikan atas segala kata, dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Mbak Luis dokumentasi dulu sebentar ya. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya Bu, salam. Lalu. Iya Bu, amin. Foto dulu kita ya, kali ya. Foto dulu. Siap. Dihitung Mbak. Devi mungkin bisa dihitung. Sudah. Mohon dibuka dulu kameranya semua. Oh ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ulil sekali lagi. Terima kasih Bu Tamara. Sama-sama Bu, terima kasih. Sukses. Terima kasih Mas Agus, terima kasih. Ya, Sulin, makasih. Ya, sukses semua adik-adik. Tapi Baik, sebelumnya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk absen. Ini ada serta menginformasikan untuk sertifikat akan dibagikan H+7 setelah